Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini kembali kita akan bahas putaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakalan mulai dari market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,11 triliun dolar atau turun sekitar 0,39%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 24.420, Ethereum 1.683, BNB 316, XRP 0,38, Cardano 0,4, Polygon Matic 1,48, dan Dogecoin berada di urutan ke-10 dengan harga 0,087 dolar. So, per hari ini kita mulai market dalam keadaan yang mix, sebagian ada yang hijau, ada juga yang merah, walaupun penurunan dan kenaikannya nggak terlalu signifikan guys, hanya kurang lebih 0, sekian persen hingga kurang lebih 1%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Untuk video hari ini kita bakalan berfokus ke chart aja guys, karena menurut saya ada beberapa chart yang perlu saya update dulu ke kalian. So, langsung aja kita masuk ke chart. Dan saya pengen mulai dari dollar index terlebih dahulu. Ya, kenapa dollar index? Tentunya sekali lagi karena dollar index akan sangat berpengaruh ke pergerakan harga tidak hanya di cryptocurrency, tapi juga stock market Amerika Serikat. So, secara overall sebenarnya kalau kita lihat di weekly chart, kita itu dalam time frame weekly masih tentunya berada di bearish momentum di sini. Dan sekarang kita sedang terkonsolidasi dan membentuk koreksi setelah kita kemarin bounce di kurang lebih angka 100 di sini, yang memang sebelumnya merupakan area yang sangat kuat, sebelumnya resistance di sini, sekarang kita flip menjadi area support. Nah, untuk area berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah jika teman-teman perhatikan di weekly, maka area 104,5 sampai 105 itu adalah area di mana kemungkinan kita bakalan kembali melihat akan adanya resistance yang cukup kuat. Terbukti dengan kalau misalnya teman-teman lihat di weekly chart, kita berkali-kali mendapatkan rejection setiap kali kita mendapatkan area 104,5 sampai 105. Oke, kita pernah jadikan ini sebagai area resistance, resistance, resistance. Di sini jadi support, di sini jadi support, resistance, dan juga resistance. Dan kita sebenarnya sudah sempat menyentuh ke area tersebut, kemudian mendapatkan rejection. Tetapi bagi saya belum ada bukti yang terlalu cukup untuk saya menyatakan bahwa ini kita sudah akan selesai koreksinya dan akan kemudian down lagi dari sini. Walaupun tentunya itu adalah harapan saya ya gitu ya. Kalau misalnya kita bicara harapan beda cerita. Ya harapan saya tentunya secepatnya saya pengen dolar index kembali down, karena itu berarti stock market Amerika Serikat dan juga kemungkinan cryptocurrency akan melanjutkan rally-nya. Nah, kalau kita misalnya zoom in ke time frame yang lebih kecil di 4-hour chart, kita juga mendapatkan ada rejection yang kita bisa lihat dengan lebih detail di sini. Oke, dari 104,7 kemarin, kita sekarang sampai ke 103,86 lagi. Nah, senario paling idealnya menurut saya yang bisa kita lihat ke dollar index dalam beberapa waktu mendatang adalah untuk dia mendapatkan, bukan ini yang saya mau, tapi ini. Nah, reversal pattern dari sekitaran area range di sini, guys. Oke, itu senario paling idealnya. Antara kita mungkin akan start terus merangkak naik dan membentuk misalnya rising wedge dari sini. Atau bisa saja tanpa harus ada rising wedge, kita bisa membuat misalnya double top misalnya. Atau misalnya head and shoulder katakanlah. Atau triple top. Nah, ini adalah senario paling ideal yang bisa kita expect terjadi ke dollar index. Nah, kalau hal yang tidak kita pengen lihat terjadi, itu adalah kalau kita mampu break di atas area tersebut. Terlebih lagi kalau kita mampu reclaim di atas area lower high yang signifikan terakhir di sini. Oke. Dan ini akan berarti kita sudah break dari struktur bearish-nya gitu. Kita sebelumnya terus constantly membuat lower low dan lower high. Tapi pada akhirnya kalau kita sama mampu break dari area tersebut, berarti sekarang kita sudah break dari struktur bearish-nya secara teori. Dan kalau itu kita lihat dan kemudian kita terkonsolidasi, maka ini berarti kemungkinan kita akan melihat dollar index bisa menuju ke next area resistance yang harusnya akan berada di sekitaran area 107 sampai 108. Jika itu yang terjadi, maka kita bisa expect paling baik ya, paling bagus untuk kripto itu hanya sideways gitu, atau cenderung terkoreksi.
Kalaupun mampu sideways itu adalah hal yang sangat baik gitu. Tapi cenderung kemungkinan besar akan lebih ke arah terkoreksi. Jadi itu yang saya lihat di dollar index gitu ya. Senario paling idealnya adalah sekali lagi kita mendapatkan reversal pattern dari sekitaran area di sini. Dari sana kita bisa expect ketika ada konfirmasi berupa mungkin breakdown dari trend line ataupun neckline-nya, maka kita bisa expect dollar index untuk kemungkinan bisa kembali revisit ke area low terakhirnya di sini, dan itu bisa membuat stock market dan juga crypto itu sama-sama naik gitu ya. Dan juga ini didukung oleh pergerakan S&P 500 juga sebenarnya senario tersebut, yaitu adalah kita harapnya gitu ya, harapannya dan juga mudah-mudahan dollar index start membuat reversal pattern dan S&P 500 di sini sedang terkonsolidasi dan cenderung gitu ya berpotensi membentuk yang namanya bull flag di sini guys. Oke, ini adalah bullish consolidation setelah kita mendapatkan ada rally kemarin. Jadi ini adalah sebuah berita baik menurut saya. Sekali lagi, jika kita mampu melihat S&P 500 pada akhirnya break di atas area di sini, maka next targetnya kita akan bisa melihat ke area 4.300. Oke, jika ini juga mampu kita jebol, saya rasa ini kita mempunyai chance untuk kemudian langsung menuju ke area 4.500. Dan ini adalah area terakhir sebelum kita kembali ke all time high terakhir di S&P 500 di 4.800-an. Oke. Kalau misalnya teman-teman masih ingat analisa dan juga pendapat saya tentang S&P 500 yang sudah saya katakan beberapa bulan yang lalu, bahwa pergerakan yang kita lihat di sini cenderung itu jauh lebih korektif jika kita bandingkan dengan crash yang kita lihat mungkin di tahun 2000 atau bahkan 2007 guys. Oke, jika di tahun 2007 teman-teman bisa perhatikan pergerakannya itu tidak sekorektif sekarang, cenderung penurunannya itu sangat impulsif seperti ini. Walaupun di pertengahan jalan tentunya akan ada koreksi, tapi setiap penurunannya itu diikuti oleh momentum yang sangat deras gitu guys. Oke, di sini juga sama. Kan? Tetapi jika teman-teman membandingkan dengan yang terjadi sekarang, walaupun saya tidak mengatakan garansi kita akan ke all time high lagi, tapi untuk yang kita lihat sekarang cenderung itu lebih korektif daripada yang tadi kita lihat gitu guys. Memang kita mengalami penurunan, tapi penurunannya itu selalu diikuti oleh koreksi tanpa ada momentum yang sekuat tadi kita lihat. Jadi ini cenderung korektif bagi saya yang harusnya secara teori probability-nya akan lebih tinggi bahwa ini adalah kita anggap sebagai impulsive move-nya. Oke, kemudian di corrective move-nya, dan biasanya akan diikuti oleh impulsive move berikutnya ke atas, gitu ya. Dan untuk sementara kita masih on track sebenarnya guys, karena kita masih melakukan konsolidasi di atas area trend line yang sudah menahan S&P 500 dari tahun 2022 kemarin bulan Januari. Kita sudah break, kemudian kita konsolidasi. Sekarang ini scenario paling idealnya menurut saya, dan bagi saya chance-nya cukup kuat bahwa kita akan kemudian mendapatkan rally berikutnya menuju ke area 4.300. Oke, tetapi kalau kita breakdown dari sini, kita kemungkinan akan at least menyentuh ke area 3.900, yang tentunya kita nggak mau lihat S&P 500 kehilangan, karena kalau kita kehilangan area ini, selain kita break dari area horizontal support di sini, kita juga kemungkinan akan break di bawah lagi area trend line-nya, yang berarti membuat semua hal yang kita lihat di sini adalah sebuah fake out. Sekali lagi, selama kita bertahan di atas kedua area ini, menurut saya kita akan medium term itu bullish untuk S&P 500. Paling idealnya adalah kita langsung break dari sini dan kemudian melanjutkan kenaikan. Scenario yang kurang ideal adalah kalau kita breakdown dan kemudian menuju dulu ke area 3.900-an di sini, baru dari sana kita akan start lagi kembali rally ke atas. Oke, tapi either way, midterm saya masih bullish untuk S&P 500, yang juga bisa jadi berarti Bitcoin juga masih akan melanjutkan kenaikannya bagi saya ya. Sesimpel kalau misalnya di Bitcoin, di daily chart guys, saya pengen melihat Bitcoin itu tetap mampu stay di atas area range di sini bagi saya. Oke, kalau kita wick ke bawah itu nggak masalah. Asalkan kita tetap closing di atas area di sini, bagi saya itu adalah masih sebuah pertanda yang sangat baik. Oke, scenario paling idealnya adalah, sekali lagi, ini kita mendapatkan satu lagi push ke bawah dan kemudian kita mendapatkan push berikutnya ke atas. Scenario tidak idealnya adalah kita kemudian breakdown dan kita kemudian menuju lagi ke sekitaran area 19.000. Dan dari sana kita akan start lagi untuk rally ke atas dan membuat ini sebagai potentially inverse head and shoulder. Gitu ya. Dan kalau kita lihat di weekly chart, kemarin itu sebenarnya kita ada bahas soal potensi weekly chart itu closing tertinggi, mendapatkan closing candle tertinggi semenjak bulan Agustus 2022, tapi pada akhirnya kita tidak berhasil melakukan hal tersebut, tetapi
berita positifnya adalah candle weekly kemarin itu bullish tebal gitu guys. Oke, candlenya tebal, bodinya tebal gitu ya, dan hijaunya panjang gitu. Jadi itu menunjukkan ada momentum bullish di minggu kemarin. Dan sekali lagi, senario paling idealnya adalah kalau kita kembali mendapatkan push ke bawah di sini. Menurut saya ini lebih sehat guys. Oke, seperti ini itu lebih sehat. Kita mendapatkan koreksi yang sudah cukup lama. Dan baru dari sana kita akan start lagi breaking out ke atas. Karena gini guys, makin lama kita konsolidasi gitu ya, itu biasanya ketika kita breakout, maka pergerakan berikutnya itu akan lebih sustain gitu, berkelanjutan, tidak hanya sementara. Oke, tapi saya juga tidak menyangkal kalau misalnya bisa saja kita dari sini langsung akan meroket dari ke atas dan menuju ke next area target 28 sampai 30.000 gitu ya. Tapi untuk sementara di short term gitu ya, karena kita kemarin juga bukan berpotensi lagi, tapi melihat ada rejection yang cukup kuat lagi ketika kita menyentuh ke area 25.100-an. Untuk teman-teman yang sempat long dari arah sini, ya mungkin kalian antara take profit di sekitaran area di sini atau kalian keluar dalam keadaan break even. Nah, kita mendapatkan sell off yang lumayan juga. Walaupun tidak sekencang yang kita lihat kemarin di sini. Nah, kalau misalnya guys, kita mampu break di bawah area 23.400 di sini, maka kita berpotensi membentuk apa? Sekali lagi, double top. Yang menurut saya akan menjadi indikasi bahwa kemungkinan besar kita akan langsung menuju ke sekitaran area 21.000-an lagi sebagai area major supportnya di sini. Yang tentunya kita nggak mau kehilangan. Tetapi selama kita belum melakukan hal tersebut, maka kita belum terkonfirmasi double top, double top belum terkonfirmasi sebelum kita belum break di bawah neckline-nya. Nah, sebelum kita break di bawah neckline-nya, maka masih ada beberapa potensi pattern yang bisa tercipta di sini. Oke, antara mungkin teman-teman melihat ini sebagai sebuah garis horizontal gitu ya. Kalau teman-teman lihatnya ini sebagai sebuah garis horizontal, maka kita berpotensi membentuk apa? Ascending triangle. Oke, tapi kalau teman-teman lihatnya ini sebagai sebuah trend line yang menurun, maka ini juga berpotensi membentuk sebagai penan. Tapi tentunya ini sekarang juga masih dalam bentuk asumsi gitu ya. Kedua pattern ini bagi saya masih perlu beberapa sentuhan lagi sebelum menurut saya lebih valid gitu. Artinya kita pengen lihat beberapa kali ada bounce back and forth di sekitaran area trendline di sini sebelum kita bisa mengatakan oke, ini sepertinya valid adalah ascending triangle, atau mungkin kalian sebutnya misalnya kita lebih respect ke trendline yang di sini. Mungkin oke, kita berarti lebih ke arah bullish penan misalnya. Jadi tergantung dari pergerakan berikutnya seperti apa, clue apalagi yang market kasih ke kita. Tapi in the end of the day untuk sekarang bagi saya masih short term gitu ya, masih short term bearish sebenarnya, short term bearish setelah kemarin kita ada breakout, kemudian kita sell off lagi di sini. Untuk teman-teman yang ada copy trade saya di Bitget harusnya tahu, kemudian saya langsung buka posisi short di sini. Diikuti juga posisi short di Matic yang sekarang lagi floating profit gitu ya. Dan untuk sementara saya belum planning untuk closing. Kalau misalnya saya melihat ada perubahan di market, artinya misalnya kita mendapatkan ada push yang luar biasa di sini, kemudian diikuti bullish continuation pattern, maka dari sini mungkin saya akan closing posisinya. Tapi karena kita sudah mendapatkan posisi dari area yang cukup tinggi di sini, maka menurut saya untuk sekarang belum saatnya untuk close ke gitu. Karena bisa aja yang sekarang kita lihat itu hanya tahap retest dan kita akan kembali down. Oke, jadi untuk sementara gitu ya, saya masih akan stay in the sideline. Karena kita juga udah punya posisi 2 di Bitcoin pertama dan juga di Matic. Tapi kalau misalnya kita melihat ada perubahan, maka saya akan langsung closing posisi tersebut. Nah, mungkin evaluasi kembali apa yang market kasih ke kita clue-nya berikutnya, dan baru saya akan ambil posisi berikutnya. So, saya rasa itu saja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.